الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتحقق مقاصد والغايات، وبرحمته وكرمه تتنزل الخير والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى: وأيضا لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah sidang salat Idul Fitri yang Allah rahmati dan Allah muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan dan zikir kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan menerima dan memberikan segala nikmat dan karunia kepada kita. Hari ini di masjid yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, Allah mengizinkan kita berkumpul bersama. Allah lembutkan hati-hati kita. Allah telah ringankan langkah hati kita. Dan dengan kasih sayang dan kelembutannya, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hadir dengan wajah-wajah yang cerah, dengan baju-baju yang indah. Dan setelah ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan dan mengizinkan kita untuk berkumpul bersama orang-orang terkasih dan tercinta dalam hidangan-hidangan lezat dan nikmat, suasana tenang dan aman. Maka atas semua nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita harus akui secara jujur, hingga detik ini kita belum bisa pastikan apakah semua amal yang sudah kita usahakan dan upayakan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita belum bisa tahu apakah semua dosa dan kesalahan sudah diampunkan. Sampai saat ini kita belum mengerti apakah setiap doa yang telah kita panjatkan Allah telah kabulkan. Tapi dengan segala kekurangan, kesilapan dan penuhnya dosa-dosa serta kesalahan kita, Allah tetap memberikan kucuran rahmat, kasih sayangnya dan kelembutan untuk kita semua. Maka tidak ada amalan yang lebih utama di hari ini, kaum muslimin dan muslimat, kaum muslimin sekalian, melainkan menampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tampakkan itu pada diri kita. Wujudkan itu dalam wajah-wajah cerah kita. Gunakan lisan-lisan kita menggemakan takbir, tahmid, tahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap sudut-sudut dunia. Maka langitkan, besarkan namanya, karena hari ini tidak ada yang boleh lebih besar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari betul betapa kerdil dan kecilnya kita sebagai hamba. Sadari betul bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi segalanya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan cintanya untuk kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan karunia dan rahmatnya bergembiralah kalian. Karena wallahi, demi Allah, kita tidak bisa berbahagia melainkan rahmat dan kelembutan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesannya. Qul idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina. Muhammad, katakan kepada umat, katakan kepada mereka yang beriman kepada ayat-ayat kami. Qul salamun alaikum. Keselamatan atas kita semua. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat pengasih pada diri. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu jemaah Allah yang Allah muliakan. Amal-amal kita, ibadah kita jauh dari kata sempurna. Allah paham. Allah mengerti. Bahkan sampai detik ini kita hadir, mungkin masih ada dosa-dosa yang belum sempat kita taubat. Ada dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang belum kita mintakan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Masih yang ada kita simpan dalam sembunyi di dalam hati-hati kita. Allah paham. Tapi Allah Subhanahu wa taala, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Tapi Allah sudah menetapkan pada dirinya rasa kasih sayang kepada kita. Man amila minkum su'an bijahalah. Siapapun di antara kita yang hari ini masih membawa dosa-dosa yang berangkat dari kelalaian dan kebodohannya, maka dengarkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma taba min ba'dihi wa aslaha." Tapi dia mau bertobat hari ini. Dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha, kemudian dia mau membenahi dan memperbaiki dirinya.
fa'annahu ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang menjadi zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan siapapun yang hadir di hari ini, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah rahmati, dalam kondisi masih berlumuran dosa, mengabaikan Ramadan yang sudah habis masanya, tapi dia tetap bergembira di hari ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu untuk kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat melampaui batas pada dirimu. Segala rahmat sudah dikucurkan, segala kesempatan sudah diberikan, ampunan sudah ditawarkan, tapi masa dia ada di antara kita yang tidak mengambil kesempatan itu. Maka dengarkan pesan ini, Allah memanggil kita, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas dalam segala amal kehidupannya. La taqnatu min rahmatillah. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa yang pernah kita perbuat, sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, ketahuilah demi Allah, rahmat, ampunan dan kasih sayang Allah lebih besar dari kita. Bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang disebutkan para ulama adalah di hari yang fitri, ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepada fitrahnya, dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita termasuk minal faizin, orang-orang yang kemudian akan dimenangkan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kehidupan dunia yang singkat ini, terlebih di kehidupan di akhirat yang abadi selamanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah rahmati, 30 hari kita menjalankan Ramadan dengan segala amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala paham kita diciptakan khuliqal insan dha'ifan. Manusia ini lemah. Kita lemah, kita semua penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi Allah mengatakan Allah mencintai orang bertakwa. Dan bentuk kasih sayang kepada kita, Allah berikan fasilitas untuk bertakwa, yaitu bulan suci Ramadan. Bukankah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ramadan adalah fasilitas untuk kita bertakwa. Tapi ini adalah sekolah, memproses dan mempersiapkan diri, bukan satu-satunya. Maka barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan, kemudian melupakan setelah hari-hari berikutnya, maka dia bukan orang yang bertakwa. Barang siapa yang hanya menjaga sholatnya di bulan suci Ramadan, kemudian meninggalkannya setelah hari-hari berikutnya, maka Allah tidak mencintainya. Maka barang siapa yang telah menumpuk dan menumpuk amal salehnya selama bulan Ramadan, kemudian mengabaikannya setelah hari-hari berikutnya, maka dia bukan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah proses membiasakan diri. Yang paling penting dari Ramadan adalah bekal untuk melanjutkan kehidupan setelahnya. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Allah yang kita sembah tidak hanya di Masjid Al-Hijrah, tidak hanya di musola-musola kita, tidak hanya ada di waktu-waktu tertentu di bulan suci Ramadan. Wallahi tidak. Allah ada di setiap saat, di setiap masa, menyaksikan apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita perbuat. Dia juga yang akan mengganjar setiap taat, dan dia yang mengancam dengan azab dan siksa bagi yang maksiat. Maka sadari betul jamaah yang Allah muliakan, Allah yang kita sembah ada di setiap waktu dan tempat, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka salah satu buah yang paling indah dari madrasah Ramadan adalah terawatnya ketaatan kita di hari-hari itu, terawatnya ketakwaan di dalam jiwa di hari-hari selanjutnya. Itulah nikmat dan anugerah yang paling indah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang keluar dari bulan Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'ul hasanati hasanatu misluha. Balasan untuk kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Maka para ulama kita mengatakan tanda kita termasuk minal maqbulin, yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita diperiksa, adalah kita dimudahkan, diringankan dan didekatkan untuk terus taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda yang paling pekat dan kuat bahwasanya Allah berkenan menerima semua ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Meskipun demikian, tentu kita butuh hal-hal yang akan menjadi pengingat dan penguat kita menjalankan ketaatan sepanjang sisa usia kita. Maka di kesempatan Idul Fitri ini, Khatib ingin mewasiatkan untuk kita semua 3 pesan yang insya Allah jika kita mengingatnya, ia akan menjadi penguat kita untuk merawat terus ketakwaan dan ketaatan kita sepanjang zaman di sisa usia kita.
Jamaah yang Allah muliakan. Yang pertama adalah tinggalkan segala hal yang haram di dunia. Tinggalkan segala yang haram di dunia ini. Jauhi setiap yang Allah larang dan Allah haramkan dalam kehidupan yang singkat. Tinggalkan. Jauhi dari diri kita dan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Wahai para rasul, makanlah yang halal, thayyib, yang baik, dan beramallah yang saleh. Beramallah yang baik. Allah berpesan kepada para rasulnya, para nabinya, untuk hanya makan yang halal dan beramal yang saleh. Kenapa para ulama menjelaskan ayat ini? Para ahli tafsir mengatakan, kenapa perintah makan didahulukan dari perintah sholat, perintah ibadah? Kenapa Allah katakan kepada Rasulnya, kulu minat thayyibat, makan yang halal dulu, wa'malu shalihan, beramal yang saleh. Karena ada keterkaitan yang sangat kuat dan erat dari urusan makan dan urusan ibadah. Satu, orang yang makannya tidak halal dan thayyib mustahil bisa beramal saleh. Orang yang makannya tidak halal dan thayyib tidak akan ringan beramal saleh. Tidak akan ringan. Kalaupun dia lakukan, tidak akan nikmat. Allah akan cabut dari hatinya kenikmatan untuk dekat dan taat kepada Allah. Dan kedua, sebanyak apapun orang beramal saleh seluruh hidupnya, sepanjang usianya, tapi perut, darah dan gizi di dalam tubuhnya adalah datang dari sesuatu yang haram, la tuqbal, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, Maha bersih, Maha suci, tidak akan berkenan menerima yang buruk-buruk, yang busuk-busuk, yang haram-haram. Tidak akan diterima. Jemaah Allah muliakan, Ramadan mengajarkan kita hidup di dunia yang sementara ini kita cukup dengan yang sedikit, yang halal. Halal meskipun sedikit cukup. 13 jam kita menahan lapar dan dahaga. Lihat apa yang kita saksikan setelah kita meneguk beberapa air, setelah kita menyantap beberapa keping makanan, kita masih bisa melanjutkan hidup kita. Kita masih kuat ibadah tarawih, kita masih kuat zikir dan Quran, masih kuat. Cukup. Cukup. Beberapa teguk air, beberapa suap makanan, cukup untuk hidup di dunia ini. Ramadan membuktikan itu kepada kita. Lantas kenapa kita masih tamak mengambil apa yang tidak Allah halalkan untuk kita? Kenapa kita masih rakus menghalalkan segala cara hanya sekedar untuk mengenyangkan perut keluarga kita? Untuk apa? Berhentilah. Jika ada di antara kita masih belum sadar soalnya, berhentilah. Ini pesan pertama yang saya sampaikan di mimbar khutbah ini. Berhenti, tinggalkan yang Allah haramkan. Nabi SAW mengatakan, lahmun ma nabata min haramin fannaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Hidup ini singkat, jamaah. Sebentar saja. Beberapa wajah yang dulu bersama kita hari ini tidak kita saksikan lagi. Setiap kita hanya akan menunggu waktu untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan menghadapinya dengan kondisi darah, lambung, daging yang tumbuh dari yang haram? Bagaimana kita akan menjawabnya dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai para ayah, para bapak, para suami, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat kita mencari nafkah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan bawa yang haram ke rumah kita, Pak. Jangan suapi istri dan anak kita dengan sesuatu yang Allah haramkan. Cukupkan dengan yang halal meskipun sedikit, karena yang sedikit asal hal itu berkah. Selamat di dunia dan akhirat. Jangan puaskan ego, Pak. Sekedar ingin dipuji, hanya sekedar gengsi. Kemudian kita menghalalkan sekarang. Jangan, wallahi jangan. Allah akan bertanya kepada kita dengan nafkah apa yang kita suapkan untuk diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah akan bertanya itu kepada bapak-bapak dan suami sekalian. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Bertakwalah kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar untuk kesempitan dan kesulitan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Yakinlah. Wahai para muslimah yang salihah, wahai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu anak-anak kita, wanita-wanita saleh terdahulu, selalu membantu dan mengingatkan para suami mereka untuk tidak membawa harta haram ke rumah mereka. Karena banyak suami kuat untuk lapar sendirian, tapi tidak tega menyaksikan keluarganya dan dituntut istrinya atas segala pemenuhan hajat dan keinginan. Maka wahai para istri, para ibu, bantu suami kita, bantu kepala rumah tangga kita untuk kuat mencari nafkah dan hanya membawa yang halal saja. Wanita soleh terdahulu
Ketika suaminya pergi keluar mencari nafkah, dia mengingatkan, nasbir 'alal ju', kami siap sabar dengan lapar. Wa nasbir 'alan nar, tapi kami tidak sabar menahan siksa neraka. Ini wanita-wanita, ibu-ibu dahulu. Wahai para muslimah, dengarkan. Ingatkan para suami. Katakan kepada mereka, kami siap sabar dengan lapar, tapi tidak sabar dengan neraka. Maka bawalah harta yang halal saja di rumah. Kami siap susah, asal halal. Kami tidak butuh yang haram dalam kehidupan yang serba kecukupan. Katakan itu. Maka saling menguatkan dan mengingatkan di tengah gempuran semua yang haram hari. Keharaman dipertontonkan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang dengan entengnya menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Maka bersabarlah, karena hidup ini sejenak saja, sebentar saja. Cukupkan dengan yang halal, maka kita akan bahagia bertemu dengan Allah. Yang kedua, jemaah Allah muliakan, ketakwaan dan ketaatan kita akan terawat dengan baik jika kita selalu ingat satu hal. Kita ingat kita akan mati berjumpa dengan Allah. Jadikan kematian selalu berada di dalam benak kita. Kematian bukan hanya menuntut kita untuk selalu siap mati, tidak. Barang siapa yang mengingat kematian, maka Allah akan menjadikan hatinya dihidupkan. Barang siapa yang melupakan kematian, Allah akan menjadikan hatinya dimatikan. Maka barang siapa yang kematian selalu dipelupuk matanya, maka ketakwaan akan bersemayam di dadanya. Nabi SAW bersabda, "Aksiru zikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu ya Rasulullah? Al-maut, kematian. Maka kematian akan sangat efektif mendorong setiap ketaatan yang jika setelah Ramadan ini berkurang, lemah, habis, semua yang kita bangun di Ramadan hilang tak bersisa, ingat-ingatlah mati. Dia akan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk kita mengejarnya kembali. Jika kita dihadapkan dengan ujian-ujian dosa dan maksiat, ingatlah mati. Bahwasanya kematian dan dosa, kematian yang kita bawa dosa dan maksiat akan menyebabkan siksa sejak di kuburan dan hari akhirat. Bayangkan kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang timbangannya diterima dari arah kanan, catatan ketaatannya diterima dari arah kanan, fa ulaika humul muflihun, dialah orang yang bahagia dan selamat. Wa man khaffat mawazinuhu, tapi barang siapa yang amal buruknya lebih berat dibandingkan amal solihnya, maka mereka yang orang celaka. Maka timbang-timbanglah jamaah yang Allah muliakan. Timbang-timbanglah dan ingat-ingatlah kematian yang senantiasa mengancam kita, yang tenggat waktunya tidak akan pernah bisa diundur dan diulur. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal jika telah tiba mustahil bisa diundur dan diulur. Akan tepat datang mengenai kita. Akan tepat datang menghampiri kita. Jangan tertipu dengan panjangnya dan sehatnya badan kita. Jangan tertipu dengan usia yang muda. Jika ajal itu tiba, tidak ada kesempatan lagi untuk kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Karena penyesalan di hari itu tidak akan pernah berguna. Yang ketiga, ketaatan dan ketakwaan hanya akan terawat dengan kesabaran. Berbuat taat butuh sabar, jemaah. 30 hari kita puasa, kita tahu bagaimana penatnya, capeknya. Kita harus akui kita capek beribadah. Ada wajibnya, ada sunnahnya. Kita mengeluarkan harta, kita berzikir dan membaca Al-Quran, itu melelahkan, betul. Kita harus jujur, mengakui itu melelahkan. Iya, karena memang dunia tempatnya lelah. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia memang tempatnya capek. Cuman masalahnya pilihan capek kita untuk apa? Untuk siapa? Orang yang melelahkan dirinya dalam taat, orang yang melelahkan dirinya dalam maksiat, sama capeknya. Orang yang mengisi 10 terakhir dengan iktikaf, ibadah, bergadang, capek, betul. Orang yang mengejar dunia di luar sana, bergadang mencari dunia, maksiat kepada Allah, juga capek, sama capeknya. Orang yang habis waktunya berzikir, membaca Quran, lelah, betul. Orang yang mencari dunia dengan lisannya dan zikir, dengan kata-kata, juga lelah, sama. Penjahat capek, orang taat capek. Anda menjadi orang jujur, lelah. Menjadi orang tidak jujur, juga lelah, sama. Karena dunia memang tempatnya capek, ya jamaah yang mulia. Di sini memang tempatnya lelah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika ditanya, Imam Ahmad seluruh waktunya habis untuk taat. Murid-muridnya bertanya, "Mata rahat, Imam, kapan kita istirahat? Kulihat engkau tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah." Apa jawaban beliau? Ar-raha fil jannah. Istirahat orang beriman di surga. Istirahat kita, Pak, Ibu, di surga, bukan di dunia. Dunia tempat kita berlelah-lelah dalam taat. Ini memang tempatnya bercapek-capek.
Maka pilihlah kita capek untuk apa dan untuk siapa. Sebagai penutup, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Inna masyaqqat at-ta'ah tadhhab wa tabqa thawabuha." Sesungguhnya lelahnya berbuat taat akan sirna. Salat yang capek akan habis capek. Baca Quran akan habis capek. Berbuat baik akan sirna capek. Ketika kita mati semua capek akan hilang. Apa yang tersisa dari semua keletihan dan kelelahan kita berbuat taat? Wa tabqa thawabuha. Yang tersisa hanyalah pahala dan surga. Wa inna lazzatal ma'asi tadhhab. Barang siapa yang hari ini masih merasakan maksiat itu lezat, demi Allah, nikmatnya maksiat hanya sesaat, dia akan hilang dan sirna. Seiring tuanya kita dan matinya, tidak ada kekal abadi dalam kenikmatan maksiat. Tapi ujungnya tidak seindah rasanya. Apa yang tersisa setelah kenikmatan dari maksiat itu sirna? Yang tersisa hanyalah siksa dan azab. Maka timbang-timbanglah, renung-renungkanlah, pilih-pilihlah. Kita lelah untuk siapa? Lelah dalam apa? Jika kita lelah dalam taat kepada Allah SWT, Allah menjanjikan surga yang kekal. Tapi jika kita memilih untuk maksiat dan dosa, silahkan. Tapi ingatlah, Allah sudah mengingatkan dan mengancam kita atas siksa dan neraka yang selamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah yang Allah rahmati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di khutbah kedua ini, kembali Khatib mengingatkan kita semuanya untuk mendekat dan merapat kepada Allah di sisa-sisa usia yang masih ada. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu untuk bertakwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaan. Sucikan dia. Dan kaulah yang sebaik-baik mensucikan, kaulah pemiliknya dan yang mengatur. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ketakwaan agar tetap hangat di dalam diri kita. Dan agar taat itu selalu dekat dan lekat dalam pikiran kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita yang singkat dalam kondisi husnul khatimah. Pulang dalam kondisi diampuni, telah dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan hati, menggusukkan jiwa, mengangkat tangan dan menundukkan kepala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjawab dan mengijabahi doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا أنت تقضي يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul hari ini ya Allah, memujimu, memujamu atas segala nikmat dan karunia yang kau telah berikan kepada kami. Rahmati semua yang berkumpul hari ini ya Allah. Ampuni ya Allah, berkahi ya Allah, kucurkan kasih sayang dan kelembutanmu kepada kami. Siapapun hari ini ya Allah dari hamba-hambamu yang datang di tempat ini dalam kondisi dosanya belum terampuni ya Allah, jangan biarkan pergi kecuali engkau telah ampuni. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah membawa sesak di hati, keresahan dan kegundahan, kegelisahan dan kekecewaan, jangan biarkan dia pergi kecuali telah kau lapangkan hati. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hari ini masih membawa aib dan celah pada diri, jangan biarkan itu tampak di hadapan mata manusia kecuali telah kau tutupi. Ya Allah, siapapun yang membawa tanggungan dalam hidupnya, jangan biarkan pergi kecuali telah kau mudahkan untuk dilunasi. Siapapun yang punya hajat, impian dan cita-cita ya Allah, jangan biarkan dia pergi dari tempat ini kecuali telah kau kabulkan.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا وأصحابنا وأهلينا وأزواجنا وذريتنا ومن أحسن إلينا ولمن دعانا بخير. اللهم تقبل منا أعمالنا، كفر عنا سيئاتنا، أصلح أحوالنا، ألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا، دوي جرحانا، اللهم يسر مؤثرنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم انصر إخواننا على من أعدانا، اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا، اللهم اجعل الجنة مثوانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ذا الجلال والعزة أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب اهزم اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون الأبرياء والأولياء. اللهم أنزل بأسك الذي لا ترجع على قوم الظالمين. اللهم زلزل سلطانهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قتل دباباتهم وجنودهم، اللهم أنزل عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم لوط. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمظلومين في أنحاء بلدان المسلمين وفي فلسطين خاصة وفي بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اللهم اشف داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم، اللهم اجعلهم من الصابرين، اللهم اكتب لهم من الشاهدين، اللهم اغفر لنا وارحمهم، اللهم اجعلنا جنة مثوانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita dan menerima semua amal salat kita. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, siyamana wa siyamakum, salatana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair.